Assalamualaikum teman-teman Kisah Channel. Semoga kalian semua selalu diberi kesehatan, umur panjang, rizki yang melimpah, dan hati yang selalu bahagia oleh Allah. Kali ini, kita bakal ngikutin kisah Abu Nawas, si pria cerdas dengan logikanya leneh yang selalu berhasil memecahkan masalah paling rumit dengan cara paling gak masuk akal. Tapi kali ini, masalahnya jauh lebih gila dari biasanya. Bayangin aja, Abu Nawas harus berhadapan bukan sama pencuri, bukan sama penipu, tapi sama penyihir wanita super sakti yang bisa bikin orang jadi kata, batu, bahkan sandal. Wah. Pertanyaannya, bisakah Abu Nawas mengalahkannya tanpa ilmu sihir sama sekali? Jawabannya bakal bikin kamu tertawa sekaligus geleng-geleng kepala. Di kota Baghdad yang megah dan penuh keajaiban, kehidupan rakyat berjalan damai di bawah kepemimpinan Baginda Sultan. Tapi kedamaian itu hancur dalam semalam ketika kabar menyeramkan menyebar dari mulut ke mulut. Ada seorang penyihir wanita bernama Zahrana, datang dari negeri jauh di balik gurun pasir. Dikenal sebagai Ratu Sihir Timur. Ia konon mampu mengubah wujud, membaca pikiran, dan memerintah jin hanya dengan gerakan jarinya. Awalnya orang mengira itu hanya cerita rakyat. Tapi semua berubah ketika satu desa mendadak membeku jadi patung batu setelah Zahrana lewat. Istana pun geger. Baginda Sultan memanggil para penasihatnya. "Sultan, wahai penasihat, apa yang harus kita lakukan? Kalau penyihir itu datang ke istana, kita semua bisa jadi batu taman." Penasihat, "Paduka, sudah banyak kesatria mencoba menghadangnya, tapi semuanya gagal. Satu jadi ayam, satu lagi jadi kendi air, satu malah berubah jadi sandal sebelah." Sultan menepuk jidatnya. "Astagfirullah, sandal sebelah pula." Tak ada satupun yang mampu menghadapi penyihir itu. Hingga akhirnya, sosok yang terkenal dengan ide-idenya yang nyeleneh dipanggil ke istana, Abu Nawas. Ketika dipanggil, Abu Nawas datang dengan gaya santainya seperti biasa, memakai jubah putih sederhana dan wajah percaya diri. "Sultan, Abu Nawas, hanya kau harapan terakhir Baghdad. Tapi ingat, penyihir ini bukan main-main. Dia bisa mengubah orang jadi batu sebelum sempat mengedipkan mata." Abu Nawas, "Tenang Baginda, saya tidak akan melawannya dengan kekuatan. Saya akan menghadapinya dengan kebodohan terencana." "Sultan, kebodohan terencana? Itu kedengarannya bodoh." Abu Nawas, "Justru karena itu berhasil Baginda." Hahaha. Keesokan harinya, Abu Nawas mempersiapkan senjata-senjatanya. Sebuah karung besar berisi ayam, sebuah tong air penuh lumpur, segenggam lada super pedas, dan satu kambing peliharaan yang memakai jubah manusia. Ya, ini bukan tipu. Hahaha. Penduduk pasar yang melihatnya mengira Abu Nawas sudah gila. Tapi mereka tahu, kalau Abu Nawas terlihat gila, berarti dia sedang berpikir jenius. Hari itu, Abu Nawas berangkat ke hutan tempat penyihir tinggal. Rumah Zahrana berdiri megah, dikelilingi kabut sihir dan patung-patung orang yang sudah jadi korban. Begitu Abu Nawas mendekat, pintu rumah itu terbuka sendiri. "Zahrana, siapa berani mengganggu kekuasaanku?" Abu Nawas, "Saya hanya pengantar ayam keliling, mau pesan satu." Abu Nawas, "Saya hanya pengantar ayam keliling, mau pesan satu." Zahrana mengerutkan alisnya. "Kau gila ya?" Abu Nawas, "Sedikit, tapi cukup waras untuk datang ke sini tanpa ketakutan." Penyihir mengangkat tangannya, siap melempar mantra. Tapi tiba-tiba, ayam-ayam dalam karung keluar dan berlarian kemana-mana. Beberapa bahkan bertengger di atas tongkat sihirnya. Zahrana mencoba fokus membaca mantra, tapi ayam-ayam itu terus mengganggunya. Satu mencakar kakinya, satu lagi bertelur di depan pintu. Ia kehilangan konsentrasi total. Saat itulah Abu Nawas melemparkan segenggam lada ke dalam api dupa sihirnya. Asap pedas menyebar membuat Zahrana bersin bertubi-tubi. Zahrana, "Hah, hah, aceh." Abu Nawas, "Wah, kalau bersin 3 kali berarti akan jatuh cinta loh." Zahrana makin marah. "Cukup, aku akan mengubahmu jadi batu." Tapi sebelum sempat, Abu Nawas menyeramkan satu tong air lumpur ke arah penyihir. Jubah megahnya sekarang belepotan seperti habis mandi di sawah. Zahrana
yang murka, memanggil jin bantuannya. Tapi begitu jin keluar, kambing berjaket milik Abu Nawas tiba-tiba menabraknya sampai jatuh ke tanah. Zahrana, "Apa-apaan ini?" "Abu Nawas, itu penjaga pribadiku, namanya Sir Kambing 2. Kambing itu makin menggila, mengunyah jubah penyihir sampai robek-robek. Di tengah kekacauan itu, Abu Nawas mengikat tangan Zahrana ke pohon dengan tali ayam. Zahrana mencoba mengucap mantra, tapi ayam-ayam terus bertengger di kepalanya. Kambing masih menyurduk dan matanya pedih karena lada. Akhirnya, ia menyerah total. Abu Nawas membawa Zahrana ke istana dengan kondisi mengenaskan, penuh lumpur, rambut berantakan, dan ayam masih bertengger di bahunya. Semua orang di Baghdad tertawa melihatnya. "Sultan, Abu Nawas, sungguh hanya kau yang bisa mengalahkan penyihir hebat dengan ayam, kambing, dan lada." "Abu Nawas, sihir tidak bisa mengalahkan kebodohan yang terencana, Baginda." Zahrana akhirnya memohon ampun dan berjanji tidak akan menyalahgunakan kekuasaannya lagi. Ia bahkan bersedia membantu rakyat dengan sihirnya untuk kebaikan. Pelajaran penting, tidak semua masalah besar butuh kekuatan besar. Kadang yang kita butuhkan hanyalah akal cerdas, kreativitas, dan keberanian untuk berpikir di luar logika. Abu Nawas membuktikan bahwa bahkan kekuatan sihir paling dahsyat pun tak berdaya menghadapi ide absurd yang tak terduga. Itulah kisah kocak dan luar biasa dari Abu Nawas melawan penyihir wanita dengan cara yang super absurd. Kalau kamu terhibur dan dapat pelajarannya, jangan lupa tekan tombol like, share ke teman-temanmu, dan subscribe Kisah Channel biar nggak ketinggalan kisah gokil selanjutnya. Sampai jumpa di cerita selanjutnya, tetap berpikir cerdas, dan jangan takut terlihat bodoh kalau itu membawa hasil luar biasa. Wassalamualaikum. Hahaha.